Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini ya, hari Selasa ya, kita masih bertemu kembali ya di podcast Hidup Sehat bersama Lukman Effendi ya. Dan setiap hari Selasa kita akan membahas tentang aspek-aspek kesehatan dalam ajaran Islam ya. Dan kita masih meneruskan pembahasan kita tentang 40 hadis sahih teladan hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di podcast kali ini kita akan membacakan hadis yang ke-11 ya dari 40 hadis. Qala Abu Darda sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna syuda'a wal malilata la tazalu bil mu'mini wa inna zanbahu mitslu uhudin fama tada'usyuhu wa ilaihi min zalika mitsqalu habatin min khordalin. Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pusing dan demam ketika menyerang orang mukmin, maka dosa-dosanya yang sebesar gunung Uhud akan lebur dan tidak tersisa sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan. Dengan kesehatan banyak kegiatan positif akan bisa dilakukan, misalnya saja beribadah, bekerja, dan juga belajar. Sebaliknya kalau sakit menjangkit, berbagai kegiatan positif tersebut akan terhalang secara signifikan. Ya. Jadi di dalam ilmu sosial ada seorang tokoh namanya Talcott Parson ya. Jadi orang sakit itu secara sosial kan dibebaskan dari tugas-tugas sosial ya. Ya, jadi kalau dia jadi murid ya dia boleh tidak masuk. Kalau dia sedang kerja boleh tidak kerja gitu ya. Karena apa? Karena sakit ya. Memang tidak bisa diingkari ya, meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk melindungi badan kita, melindungi tubuh kita dari penyakit, tetapi kadangkala yang namanya penyakit itu ya tetap saja diundang tanpa datang, tanpa diundang gitu ya. Penyakit tetap saja bisa menyusup ke dalam dirinya, tidak terelakkan lagi dia pun harus bersahabat dengan penyakit itu. Hal ini terjadi di luar kuasa manusia, hanya Allah yang berkuasa untuk menurunkan penyakit dan mencabutnya. Ya, jadi yang memberi sehat, memberi penyakit itu hakikatnya ya Allah gitu ya. Manusia boleh berkehendak dan berusaha, tetapi hanya Allah lah yang akan menentukan. Ya. Dalam kondisi seperti inilah Rasulullah SAW memberikan hiburan kepada umatnya bahwa sakit itu sendiri memiliki hikmah asalkan disikapi secara sabar dan penuh keikhlasan ya. Jadi banyak orang yang sakit ini memang seringkali tidak sabar ya. Salah satu wujud ketidaksabaran itu ya kadang-kadang kita bisa lihat dari sisi mencari pengobatan ya. Jadi begitu semangatnya untuk mencari, wajib kita mencari pengobatan ya, tetapi segala sesuatu itu ya sudah kehendak Allah gitu ya.
Salah satu hikmah sakit adalah bisa menghapus dosa-dosa walaupun dosa itu sebesar gunung Uhud. Metafora gunung Uhud yang diberikan oleh beliau ini menggambarkan betapa dahsyatnya penyakit itu bisa mengikis dosa-dosa seseorang. Oleh karena itu, dalam setiap kondisi sebenarnya terkandung hikmah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya. Jadi saat sehat kita bersyukur, ya. Saat sakit kita bersabar. Ya. Jadi bagaimana mensyukuri sehat? Ya tentu dengan perilaku sehat. Ya. Bagaimana kita sabar dengan sakit? Ya tentu dengan tidak banyak mengeluh. Ya, tidak banyak mengeluh. Tidak banyak menyalahkan. Ya. Apalagi di era hari seperti ini, ya kadang-kadang masih ketemu juga ada orang sakit dengan kemudian menyalahkan orang lain dengan satu hal yang misalnya diguna-guna, ya. Nah, jadi dikirim penyakit gitu ya. Jadi sakit dan sehat memang sebuah hal yang universal, dan mari kita kelola dengan baik. Dan walaupun kita sakit, kalau kita bisa kelola dengan baik, maka itulah justru akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, syaratnya apa? Tadi, menerima sakit dengan penuh keikhlasan. Demikian yang bisa kita sampaikan, ya, tentang hadis yang ke-11, ya, bahwa sakit menghapus dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.